Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal sebagai UAS pada mata kuliah kriptografi dan steganografi. Saya sendiri Bambang Marwoto dengan NIM 2004010160 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Implementation of Text Data Security Using Modular Multiplication Based Block Zipper Modification. Kemudian nama atau asal jurnal studi, fakultas dan universitas yaitu dari Istimika Utama, Jalan Veteran nomor 4A 9A, Binjai, Sumatera Utara, Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Faculty of Computer Science and Information Technology, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Kemudian ini ada yang ketiga, ada link publikasinya yaitu di sini di Jati IT. Kemudian volume dan nomornya yaitu volume 9 nomor 7, ISSN 1917 sampai dengan 3165 tahun 2001, halaman 1561 sampai dengan 1570. Penulisnya yaitu H. Khair, yang kedua Marisha Elveni, AMH Pardede, yang keempat S. Ramadhani, yang kelima Ahmad Fauzi. Latar belakang dari jurnal ini adalah tentang teknologi keamanan informasi yang terus berkembang, termasuk teknologi enkripsi data dan insersi data. Salah satu metode yang digunakan dalam implementasi keamanan teks atau data adalah perkalian modular dan eksponensial modular yang sering digunakan dalam sistem kriptografi kunci publik dengan modulus besar. Namun proses ini terkadang memakan waktu yang lama dan menyebabkan masalah performa pada PKJS. Tujuan penelitian yaitu untuk mengatasi masalah keamanan data, terjadinya kebocoran informasi rahasia yang tidak ingin dibagikan dengan orang lain. Berikutnya nomor 10 yaitu metode penelitian. Seperti modular multiplication dengan modulus tertentu, Montgomery's modular multiplication, efficient interleave modular multiplication (AIM), dan mass optimization multiplication addition subtraction modular. Masing-masing teknik tersebut telah diuji dan dibandingkan dengan teknik lainnya untuk menentukan efisiensi dan kecepatan prosesnya. Berikutnya masalah yang diangkat yaitu tentang keamanan informasi di sistem informasi. Salah satu penyebaran informasi dapat dilakukan melalui pengiriman pesan yang dapat dikirim melalui media sosial, email, pesan singkat, atau media lainnya. Pesan yang disampaikan terkadang berupa pesan yang bersifat. Namun seiring dengan perkembangan sekarang ini juga terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan dalam keamanan data yang dikirim, seperti dengan menghancurkan, mengintip, mengubah pesan demi keuntungan pribadi. Untuk itu diperlukan sistem keamanan yang dapat melindungi informasi. Teknologi keamanan data terus berkembang dari enkripsi data hingga penyisipan data. Metode baru perkalian modular berbasis perkalian Karatsuba seperti telah dilakukan oleh Zheng Gu dan kawan-kawan. Metode ini berguna untuk modulus khusus seperti bilangan prima, NIST, maupun modulus umum berdasarkan perkalian modular Montgomery yang menghasilkan tahap antara perkalian integer yang diperlukan untuk disederhanakan menjadi satu tahap sederhana. Kemudian nilai inovasi pada jurnal penelitian ini yaitu mengusulkan sebuah algoritma yang mempermudah penggunaan MMP dengan cara memperkalikan masing-masing plain text ke kunci dan mengubah konstanta C menggunakan roll sehingga biner dalam konstanta C menjadi 2 kali lipat. Inovasi dari penelitian ini adalah penggunaan algoritma MPMP yang lebih sederhana dan terproteksi sehingga pesan yang akan dikirim lebih aman. Hasil dan manfaat penelitian ini adalah bahwa dengan menggunakan algoritma modular multiplication based block zipper MMP, informasi atau pesan yang dianggap rahasia dapat terlindungi dari pihak yang tidak bertanggung jawab
yang berusaha menyebarkan atau menyalahgunakan informasi tersebut. Algoritma ini merupakan metode yang sederhana namun efektif untuk mengamankan pesan yang akan dikirimkan melalui jaringan internet. Hasil implementasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa enkripsi pesan asli akan lebih panjang dan lebih sulit untuk ditembus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Manfaat dari penggunaan algoritma ini adalah dapat meningkatkan keamanan data yang dikirimkan melalui jaringan internet. Kemudian poin ke-14 yaitu keterkaitan hasil penelitian yang didapat dengan teori kriptografi dan steganografi, yaitu algoritma modular multiplication based block chipper MMB yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan salah satu metode kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data yang dikirimkan melalui jaringan internet. Selain itu, penggunaan algoritma MMB dapat menyembunyikan pesan agar tak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga pesan tersebut tetap terlindungi. Hasil implementasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa enkripsi pesan asli akan lebih panjang dan lebih sulit untuk ditembus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan keamanan data yang dikirimkan melalui jaringan internet. Review jurnal yang kedua yaitu yang berjudul Kombinasi Sinkronisasi Jaringan Saraf Tiruan dan Wegener Chipper untuk Optimasi Keamanan Informasi. Nama asal jurnal yaitu dari program studi teknik elektro Universitas Ahmad Dahlan, yang kedua dari program studi sistem informasi Universitas Ahmad Dahlan, yang ketiga program studi teknik informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamatkan kesemuanya itu ya di Jalan Profesor Dr. Supomo SH, Janturan, Warung Boto, Umbul Harjo, Yogyakarta. Link publikasi bisa dilihat di sini. Kemudian yang keempat yaitu volume dan nomor jurnal. Yang ke poin kelima yaitu nomor ISSN berikut sebagai berikut, kemudian tahun halaman sebagai berikut, dan poin yang ketujuh yaitu penulis bernama Abdul Fadil, yang kedua Imam Riyadi, yang ketiga Ahmad Nugrahantoro. Yang melatar belakangi dibenarnya jurnal kedua ini yaitu kriptografi merupakan teknik yang digunakan untuk menyamarkan data atau informasi menjadi bentuk yang tidak dimengerti dengan tujuan untuk membatasi hak akses pada pihak yang dikehendaki. Penerapan kriptografi diharapkan mampu melindungi layanan keamanan dengan menjaga kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan pembuktian. Pembelajaran mesin khusus jaringan saraf tiruan telah digunakan dalam beberapa penelitian untuk menyelesaikan masalah kriptografi. CST mampu membentuk kunci enkripsi dan dekripsi yang terbentuk dalam bobot jaringan yang sulit dipecahkan. Namun CST masih belum mampu melakukan proses enkripsi dan dekripsi secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan metode kriptografi menggunakan CST yang mampu melakukan enkripsi dan dekripsi secara bersamaan. Poin ke-9 yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari jurnal penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan metode kriptografi yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang mampu melakukan enkripsi dan dekripsi secara bersamaan. Selain itu, tujuan dari penelitian tersebut juga untuk memungkinkan mengevaluasi kemampuan CST dalam melindungi keamanan dan mengautentifikasi data atau informasi. Sedangkan poin 10 yaitu metode penelitian. Di sini ada diagram metode penelitian diawali dari mulai, kemudian studi pustaka, selanjutnya analisa kinerja sinkronisasi CST, analisa metode Wegener Chipper. Kemudian di sini ada modifikasi kombinasi CST dan Wegener Chipper. Ada pengujian uji ketahanan metode algoritma, uji validitas, dan selesai. Pada poin 11, masalah yang diangkat yaitu kebutuhan akan metode kriptografi yang mampu melakukan enkripsi dan dekripsi secara bersamaan. Pada saat ini, jaringan saraf tiruan telah banyak digunakan dalam penelitian kriptografi, namun masih belum mampu melakukan proses enkripsi dan data secara bersamaan. Nomor 12 yaitu nilai inovasi. Pada jurnal penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran mesin
jaringan Charles Darwin sebagai solusi untuk kriptografi dengan membentuk kunci rahasia dalam bobot jaringan yang sulit dipecahkan. Inovasi dari penelitian ini adalah penggunaan pendekatan JST yang dapat menjadi perlindungan dan serangan kriptografi, serta penggunaan kombinasi sinkronisasi JST dan Wegener bagi generator untuk optimasi pesan. Kemudian hasil dan manfaat penelitian pada jurnal kedua ini yaitu yang pertama, hasil dari jurnal penelitian adalah bahwa pendekatan pembelajaran mesin jaringan CFT dapat menjadi solusi layak untuk kriptografi. Kemudian yang kedua, kombinasi sinkronisasi JST dan metode Wegener dapat digunakan sebagai generator untuk optimasi pesan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi metode tersebut tidak mempengaruhi jumlah tampungan karakter pesan dan nilai parameter. Keunggulan kunci yang dihasilkan tidak bisa digunakan secara berulang meski nilai parameter sama. Sisi fungsionalitas menghasilkan nilai 100%. Manfaat metode kriptografi yang dikembangkan dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, keaslian, dan autentikasi pesan ketika proses komunikasi. Metode tersebut juga bermanfaat sebagai perlindungan dan serangan kriptografi serta memiliki sisi fungsionalitas yang tinggi. Poin ke-11 yaitu keterkaitan hasil penelitian yang didapat dengan teori kriptografi dan steganografi, yaitu penelitian tersebut juga terkait dengan teori steganografi, teknik di mana digunakan untuk menyembunyikan informasi atau pesan dalam media seperti gambar, audio, atau video. Dalam penelitian tersebut, metode kriptografi yang dikembangkan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menyembunyikan pesan agar tidak dapat dikenali oleh pihak yang tidak berwenang. Review jurnal ketiga yaitu berjudul Survei tentang Algoritma Kriptografi Asimetris. Nama asal jurnal yaitu Program Studi Teknologi Informasi Program Magister Universitas Yogyakarta. Poin ketiga adalah link publikasi. Kemudian poin keempat, volume dan nomor, yaitu volume 6 dan nomor 2. Poin kelima yaitu ISSN, berikut nomornya, dan tahun dan halaman. Yang poin ketujuh yaitu penulis bernama Trias Hevianto Saputro, Nur Dayati, dan yang terakhir EIH Ujianto. Yang melatar belakangi dibuatnya jurnal ketiga ini yaitu adalah bahwa keamanan merupakan faktor penting dalam penyimpanan dan pengiriman data atau pesan. Kriptografi merupakan salah satu komponen yang penting untuk komunikasi dan transmisi informasi melalui layanan keamanan. Poin ke-9 yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan jurnal penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang kriptografi dan cara mengamankan dokumen dengan menggunakan algoritma kriptografi dan seterusnya. Yang poin ke-10 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian deskripsi kualitatif, kemudian masalah yang diangkat, masalah keamanan dalam penyimpanan dan pengiriman data atau pesan, serta pentingnya kriptografi sebagai salah satu komponen dalam mengamankan dokumen dan informasi. Poin ke-12 yaitu nilai inovasi. Pada jurnal penelitian ini melakukan survei paper terkait algoritma eksekusi asimetris dan mengimplementasikan pada sistem elektronik yang terhubung dengan internet. Yang poin 13 yaitu hasil dan manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini dilakukan dalam jurnal ini adalah pemahaman tentang kriptografi dan algoritma kriptografi simetris dan asimetris. Penelitian ini juga menjelaskan tentang proses enkripsi dan dekripsi serta kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma tersebut, dan seterusnya. Kemudian poin ke-14 yaitu keterkaitan hasil penelitian yang didapat dengan teori kriptografi dan steganografi. Hasil penelitian yang diperoleh dari jurnal tersebut sangat berkaitan dengan teori kriptografi dan steganografi, dan seterusnya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hasil presentasi ini bisa memenuhi syarat atau mendapatkan nilai pada ujian akhir semester mata kuliah kriptografi dan steganografi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.